Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan mengomentari sebuah pemaparan oleh Kiai Haji Muhammad Faiz. Jadi beliau ini diundang di sebuah stasiun TV CNN Indonesia kalau tidak salah. Karena media ini sudah bersifat nasional, maka apa yang dipaparkan oleh Kiai Haji Muhammad Faiz tentang polemik nasab ini juga akan mempengaruhi opini sebagian besar masyarakat Indonesia secara nasional. Persoalan Ahlul Bait ini kalau tadi Mbak Eva misalnya itu dijadikan polemik di tanah air, itu kita bisa berkaca sebenarnya dengan dunia internasional. Di dunia internasional itu ada nama organisasi. Organisasi itu seperti kalau di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh itu adalah organisasi. Alawiyah itu dari Sayyidina Ali kan. Al-Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Timur Tengah itu disebut Al-Ashraf. Ashraf itu orang-orang yang bernasab mulia. Nah, ini dicatat Mbak Eva. Tradisi orang Arab itu mencatatkan nasabnya. Beda dengan kita. Kita ini tidak peduli nasab hanya kecuali sebatas bapak kan. Karena itu ditanya ketika kita masuk SD, nama bapaknya siapa? Tidak menjadi tradisi kita untuk mencatatkan nasab kita. Nah, oleh karena itu, kenapa nasab mereka itu kemudian menyatakan bahwa saya adalah keluarga Nabi? Karena mereka punya catatan nasab ini. Yang nanti nasab ini bisa bersambung kepada Sayyidina Husain dan bisa bersambung kepada Sayyidina Hasan, menyatu kepada Ibunda Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah itu anak keturunan Rasulullah. Jadi di situ ada catatannya. Nah, adapun nanti polemik apakah ini nasab itu sampai kepada Nabi atau tidak seperti yang ada hari ini. Kalau saya membacanya secara sederhana Mbak Eva, saya lahir dari tradisi pesantren, mengetahui kebenaran ajaran agama itu tidak saja dari membaca Quran, tidak saja dari membaca, menghafal dan memahami hadis, tetapi perilaku dan tradisi guru itu juga menjadi bukti dari keabsahan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Maka kita dulu di pesantren itu melakukan apapun itu mencontoh guru. Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak saya ragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas keagamaannya. Di Indonesia misalnya, hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang sering kita sebut habaib ini. Ini penting untuk kita komentari dan kita luruskan. Karena apa? Karena ada beberapa yang tidak pas dengan keadaan yang sebenarnya tentang polemik nasab dan tentang keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi sebagian orang, bagi orang awam, apalagi yang baru mendengar tentang polemik nasab, belum mendalami, belum terjun secara intens di dalamnya, bahkan orang yang pemuka agama sekalipun, kiai sekalipun, ketika belum intens, belum mempelajari lebih dalam tentang polemik nasab ini, bakal banyak kerancuan-kerancuan di dalamnya dalam berkomentar. Itu yang sering kita lihat. Kerancuan pertama, ini secara umum ya, bukan dari Kiai Haji Muhammad Faiz. Pertama, orang sering salah mengartikan polemik nasab, penelitian tentang nasab Ba'alwi tersambung atau tidak kepada Kangjeng Nabi, ini dikaitkan dengan kebencian. Jadi yang meneliti nasab Ba'alwi tersambung atau tidak, yang mengoreksi tersambung atau tidak, bahkan yang menyatakan percaya bahwa nasab Ba'alwi tidak tersambung, artinya Ba'alwi bukan keturunan Nabi,
itu digolongkan sebagai orang yang membenci Habib. Ini juga sering salah kaprah. Inti dari penelitian ini adalah ilmiah. Jadi ketika ditemukan data baru, fakta baru, kesimpulan baru yang menyalahi terhadap yang sudah ada, maka itu bukan kebencian, itu penemuan. Ketika ada orang menemukan bahwa oskadon misalnya bukanlah obat sakit gigi, dengan faktanya, dengan laboratoriumnya, dengan penelitiannya, maka orang yang menemukan bahwa oskadon itu bukan obat sakit gigi dianggap membenci perusahaan oskadon. Kira-kira begitu. Atau seorang adik yang meneliti keabsahan kakaknya yang ternyata adalah anak adopsi. Si adik ini bukan berarti membenci kakaknya, tetapi hanya menemukan fakta. Begitulah kira-kira psikologis yang muncul dan dianggap orang selama ini. Meneliti nasab Ba'alwi berarti membenci Ba'alwi. Ya, itu memang dekat-dekat, tetapi tidak begitu kenyataannya. Ba'alwi yang baik, Ba'alwi yang alim, yang ulama tetap dicintai. Tetapi mereka yang songong, yang tidak beradab, tidak beretika, tidak berakhlak, sombong dan lain-lain, ya pas. Nasabnya diteliti, orangnya dibenci dan putus, bukan keturunan Nabi, cocok. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesalahpahaman yang kedua adalah tentang cucu Nabi, tentang keturunan Nabi. Jadi ketika Ba'alwi diteliti, bahkan sampai pada kesimpulan mereka bukan keturunan Nabi, maka penelitian ini dianggap membenci keturunan Nabi. Padahal bukan begitu aslinya. Meneliti Ba'alwi, bahkan ada yang menganggap membenci Ba'alwi, tidak otomatis membenci keturunan Nabi. Tadi itu, dalam sebuah keluarga ada 5 orang anak. Anak pertama itu adopsian, karena mungkin lama nggak punya anak, biasanya tradisinya mungut anak dulu. Nah, anak adopsi, kemudian anak-anak asli, itu yang keturunan orang tuanya ya anak-anak asli itu. Tetapi orang tetangga-tetangga mengatakan dengan membahas anak adopsi berarti membenci keturunan si orang tua itu, si haji itu misalnya. Itu kan tidak pas, tidak logis. Lalu bagaimana di Indonesia? Ya, keturunan Nabi itu banyak dan bukan Ba'alwi ternyata. Ada dari perempuan keturunan Nabi yang menikah dengan orang Indonesia, yang kemudian melahirkan para wali songo itu dan keturunannya sampai sekarang. Itu juga keturunan Nabi. Cuman dari jalur ibu banyaknya. Ada juga yang silsilah dari jalur lain menjadi keturunan Nabi yang asli, yang sah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi banyak alternatif jika kita ingin mencintai keluarga Nabi yang asli loh, yang tidak meragukan, yang sulit dibantah, yang sahih datanya. Jadi meneliti Ba'alwi, meneliti Habib, meragukan Habib bukan berarti meragukan atau mengotak-ngatik keturunan Nabi atau menolak keturunan Nabi, apalagi itu ngawur. Kita selalu menyatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi keluarga Nabi kita tetap muliakan, tetapi yang mana dulu? Harus yang sahih, yang valid, yang data-datanya jelas. Itu yang kita pegang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang juga masih rancu adalah tentang Ba'alwi. Jadi Ba'alwi itu apa? Alwi itu adalah nama kakek moyangnya para Habib. Ba itu berasal dari kata bani atau anak cucu. Ba'alwi berarti anak cucunya Alwi bin Ubaidillah kesananya. Jadi Ba'alwi ini adalah anak cucunya Ubaidillah, bukan anak cucunya Nabi. Begitu. Jadi ketika kita membahas Ba'alwi tidak ada urusannya dengan Kangjeng Nabi.
Jadi tidak bisa dianggap meragukan keturunan Nabi. Begitu. Itu kerancuan-kerancuan yang selama ini belum difahami orang berkaitan dengan polemik nasab. Kemudian yang keempat, orang-orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia, kiai-kiai besar zaman dahulu itu hormat kepada Habib dari keluarga Ba'alwi yang sekarang ternyata diteliti itu tidak nyambung. Itu bukan berarti mereka sah keluarga Nabi, karena penelitiannya belum ada. Lah kok kenapa penelitiannya belum ada, data-datanya belum ada, apalagi hasil tes DNA belum ada, hasil penelitian filologi belum ada, hasil ilmu rijalul hadis belum ada, kok sudah dipercaya? Itulah yang disebut husnudzon. Husnudzon itu percaya saja, berbaik sangka saja tanpa harus mengklarifikasi. Itu pandangan ulama zaman dulu. Jadi kalau kata Kiai Muhammad Faiz ini, kita mah ikut guru-guru kita yang dulu aja. Iya, yang dulu kan belum ada penelitian, belum ada tes DNA, belum ada filologi, belum ada rijalul hadis, belum ada kitab-kitab nasab yang banyak itu, belum ada manuskrip. Jadi ya wajar mereka husnudzon, percaya tanpa meneliti. Lah, orang sekarang kemudian mengikuti orang dulu, yaitu percaya tanpa meneliti, ya mau dikemanakan ilmu itu? Data baru mau dikemanakan? Ilmu DNA mau dikemanakan? Ilmu filologi mau dikemanakan? Ilmu rijalul hadis mau dikemanakan? Ilmu nasab mau dikemanakan? Ilmu sejarah kontemporer mau dikemanakan? Apa itu dibuang semua? Tentu kan tidak begitu orang sekarang itu mikirnya. Jadi zaman sekarang misalnya sudah ditemukan obat-obatan canggih untuk penyakit A, penyakit B, penyakit C dengan berbagai penelitian modern terbaru. Tetapi orang yang berpikiran tidak logis tadi tidak percaya itu semua. Mereka hanya mendengar, hanya percaya pada katanya orang-orang dulu bahwa obatnya ini. Tentu kan tidak begitu. Penelitian terbaru, data terbaru, fakta terbaru itulah yang diambil atau dipercayai karena lebih kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ilmu nasab pun, ilmu apapun sih sebenarnya, praduga itu, hipotesis lah begitu, itu akan bubar dengan ditemukannya fakta, dengan ditemukannya data. Jadi anggapan-anggapan dulu yang bertentangan dengan fakta yang sekarang, ya yang anggapan dulu itu yang dihapus. Termasuk nasab Ba'alwi dulu yang dipercaya sebagai keturunan Nabi, tetapi setelah diteliti ternyata bukan, ya terpaksa yang anggapan dulu itu yang dihapus. Tetapi Kiai Haji Muhammad Faiz ini kekeh menolak ilmu yang sekarang, tetapi malah berpegangan pada ulama-ulama dulu. Ya maklum, beliau kan memang masih mukibin atau pengikut habaib, pengikut Ba'alwi. Jadi argumen apapun ya tidak ditanggapinya atau tidak diikutinya, ilmu apapun tidak mencerahkannya. Sama seperti Gus Ikdam, Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian Kiai Haji Sukron Makmun yang merupakan ayahnya daripada Kiai Haji Muhammad Faiz ini. Jadi mereka masih satu pemikiran, masih ortodok, masih kekeh menggunakan data lama walaupun data baru sudah ada. Ya ini menyalahi sebenarnya secara keilmuan. Tapi mau gimana lagi, mereka kalau mempercayai keilmuan yang sekarang bubar, berarti harus merelakan Habib bukan keturunan Nabi. Begitu kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemaparan Kiai Haji Muhammad Faiz ini banyak yang menyimpang, banyak yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Mungkin karena kurang dalamnya pengetahuan tentang polemik nasab ini. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.